Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini Kamis tanggal 22 April kita membahas tentang lesson 11 ya. At the restaurant ya, yaitu membahas tentang using much, many, some, and any. Oke, next continue. Oke, open your book page 87. Oke, 87. Oke, di 87 kita akan membahas tentang much, many, and some, any. Apa artinya much and many? Much and many yang artinya banyak, tapi penggunaannya berbeda. Much is used with uncountable noun. Jadi much ini digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, ya. Jadi uncountable di sini artinya tidak bisa dihitung, ya. For example, much milk, much money, and much time. Yang di sini yaitu patokannya suatu benda tidak dapat dihitung adalah jika untuk menghitungnya harus menggunakan alat bantu. Misalnya milk, susu ini kan tidak bisa dihitung, jadi kita harus menggunakan liter, ya. Kemudian money kita menggunakan rupiah, ya. Oke. Next, many is used with countable noun. Ya, many digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Jadi beda ya. Much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, uncountable, sedangkan many untuk countable, untuk benda yang bisa dihitung. Tapi ingat, artinya sama. Ya, artinya sama, banyak ya. For example, many potatoes, kentang, potatoes. Jadi bisa dihitung kan berapa banyak kentang, masih bisa dihitung. Many people, many fruit, and many coin. Okay? Do you understand number one? Ya, number one kita membahas tentang much dan many yang artinya banyak. Okay, next lanjut number two. Number two kita membahas tentang some and any. Some and any yang artinya beberapa. Ya, some and any yang artinya beberapa. Some is used for countable and uncountable noun is positive statement and question. Jadi some ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi bisa dua-duanya, bisa countable, bisa juga uncountable, ya. Kemudian ini untuk kalimat apa? Kita bisa menggunakan untuk kalimat positif dan kalimat question, yaitu kalimat tanya. Ya, for example, I like some tea. Ini kalimat positif. I like some tea. Saya suka teh, ya. Kemudian question dalam kalimat tanya, do you have some tea, dalam bentuk kalimat tanya. Apakah kamu mempunyai teh? Oke, next ya. Jadi some itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Some digunakan untuk kalimat positif dan kalimat question, kalimat tanya ya, permintaan. Oke, next kita lanjut pembahasan tentang any. Ini sama artinya beberapa, tapi digunakan is used for countable and uncountable noun in negative statement. Jadi kalau negatif noun any itu untuk kalimat negatif. Sedangkan some itu ingat ya, untuk kalimat positif dan kalimat tanya. Jadi any itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Sama penjelasannya, bisa countable, bisa juga uncountable. Tapi ingat, hanya untuk kalimat negatif. Ya. For example, I don't have any juice. Saya tidak mempunyai jus. I don't need any sugar. Saya tidak mempunyai gula. Oke? Do you understand about it? Much, many, some, and any. Oke, Miss Deci buat kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan untuk penggunaan much, many, and some, any. Yang pertama, much and many yang artinya banyak. Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Some
and any yang artinya beberapa. Some digunakan untuk kalimat positif, ya, penawaran bisa, permintaan, dan bisa juga saran. Sedangkan any digunakan untuk kalimat negatif. Oke? Oke, Miss Deci yakin kalian pasti paham untuk penjelasan di page 87, penjelasan tentang much, many, some, and any. Oke, I think that's all. Thank you very much. See you later. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.